Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan dengan segala urusannya. Perkenalkan, nama saya adalah Saproji. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu disabilitas. Disabilitas adalah keterbatasan atau gangguan fungsi pada anggota tubuhnya. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, disabilitas dapat digolongkan menjadi 4. Apa saja itu? Yang pertama adalah disabilitas fisik, kedua disabilitas intelektual, yang ketiga ada disabilitas mental, dan yang terakhir ada disabilitas sensorik. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, disabilitas fisik. Disabilitas fisik adalah keterbatasan atau gangguan fungsi pada anggota tubuhnya. Disabilitas fisik ini dapat terjadi ketika kelahiran, namun bisa juga terjadi diakibatkan oleh kecelakaan, penyakit, atau efek samping akibat pengobatan tertentu. Contoh dari disabilitas fisik ini dapat berupa lumpuh, seseorang yang memiliki tubuh kerdil, atau seseorang yang kehilangan anggota tubuhnya yang disebabkan oleh amputasi. Dan yang kedua adalah disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual ini merupakan keterbatasan pemikiran. Adapun contohnya adalah Down syndrome, yang dimana kondisi ini dapat ditandai dengan tingkatan IQ di bawah standar rata-rata. Biasanya penyandang disabilitas intelektual ini kesulitan untuk komunikasi, interaksi, keterampilan, dan kesulitan dalam penampilan. Untuk yang ketiga adalah disabilitas mental. Disabilitas mental ini dapat ditandai dengan gangguan pada fungsi psikologis, pikiran, perilaku, serta emosi. Adapun contohnya adalah depresi, gangguan bipolar, gangguan kecemasan, dan gangguan kesehatan mental lainnya. Dan yang terakhir adalah penyandang disabilitas sensorik. Penyandang disabilitas sensorik ini mengacu pada gangguan fungsi tubuh, yaitu sensorik atau panca indera pada diri seseorang. Contohnya dapat ditemui pada tunawicara atau orang yang tidak bisa berbicara. Ada juga pada tunarungu atau orang yang tidak bisa mendengar, dan tunanetra. Itu teman-teman semuanya. Dan dalam ketunanetraan itu ada dua istilah, yaitu total dan profession. Total adalah seseorang yang mengalami ketunanetraan, tetapi maksudnya gini, ketunanetraan yang tidak bisa melihat cahaya ataupun bayang sedikit pun. Dan yang kedua itu istilah ditunjukkan kepada tunanetra yang masih bisa melihat, yaitu vision, baik itu cahaya ataupun bayang-bayang. Nanti teman-teman. Dan selanjutnya, meskipun saya seorang disabilitas netra, saya sangat bersyukur karena dapat berselancar di dunia maya. Karena semakin canggihnya teknologi, sehingga di Android sudah tersedia fitur namanya talkback yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas. Mungkin ntar saya akan menunjukkan kepada teman-teman gimana sih seorang tunanetra menaplikasikan Android. Ada namanya, yaitu fitur talkback, yaitu khusus untuk penyandang disabilitas.
nantikan video berikutnya. Nah ini teman-teman, tampilan HP saya yang sudah dipasang dengan pembaca layar yang sudah sesuai dengan penggunaan penyandang disabilitas. Langsung aja teman-teman, saya akan mempraktekkan untuk membuka salah satu media sosial yaitu Facebook. Jam 11 titik. Halaman 2 dari 6. Git musik, foto jam, foto file saya. Oppo Store. Facebook memiliki 5 notifikasi. Nah Facebook teman-teman, dia membacakan ya. Oppo Facebook memiliki 5 notifikasi. Memiliki 5 notifikasi. Kita buka, klik 2 kali. Reaksi suka reaksi super tombol. Reaksi peduli, reaksi item selanjutnya menjadi ceritanya 5 jam. Item selanjutnya item sebelumnya tombol. Jadi di sini menu-menunya dibacakan oleh pembaca layar. Reaksi marah tombol. Kalau kita ingin memilihnya, kita tinggal klik aja teman-teman. Reaksi suka tombol. Ini adalah salah satu contoh kecilnya. Dan sekarang kita akan memberitahu di mana letak fitur pembaca layar itu. Halaman penulis sistem jam 11 titik 34 berawan tombol Jumat penulis Google aplikasi penelusur toko tem app pengaturan folder alat pengaturan. Nah di pengaturan kita buka Pengaturan tentang pengguna Google, kata privasi, informasi keselamatan baterai, kesehatan, pengaturan tambah tentang perangkat, pengaturan tambahan. Nah di pengaturan tambahan teman-teman ya, berhubung saya menggunakan HP Oppo dan biasanya kalau HP Samsung itu langsung aksesibilitas teman-teman. Kalau HP Oppo, Realme, Xiaomi itu ada pengaturan tambahan. Kesehatan, pengaturan tambahan. Kita buka. Pengaturan tambahan. Navigasi sistem bahasa dan keyboard dan metode input, tanggal dan waktu aksesibilitas. Nah di menu aksesibilitasnya teman-teman, kita buka. Aksesibilitas umum, penglihatan, pendengaran, interaksi, praktis. Tekan tombol daya menu aksesibilitas, tekan tombol praktis, pendengar, penglihatan umum dipilih, penglihatan. Nah di menu penglihatan ya, pendengaran, penglihatan. Kita buka. Penglihatan, pendengaran, interaksi. Jelaskan klik untuk talkback dengan GS untuk talkback dengarkan item di layar. Nah talkback kita klik, kita pilih. Talkback, setelan, talkback, kembali ke atas, talkback. Kembali ke, bila diaktifkan, talkback akan memberikan masukan suara sehingga Anda dapat menggunakan perangkat tanpa melihatnya. Cara menggunakannya titik tengah usap ke kiri atau ke kanan untuk beralih di antara item, titik tengah ketuk 2 kali untuk mengaktifkan item yang difokus, titik tengah select dengan 2 jari untuk menggulir layar. Cara mematikannya titik tengah ketuk kenop talkback dan tunggu konfirmasi yang menyatakan pengalih telah difokuskan. Ketuk pengalih 2 kali titik tengah dalam kotak dialog yang ditampilkan, ketuk hentikan, kemudian ketuk 2 kali tombol tersebut untuk menghentikan talkback. Catatan, gestur untuk fitur yang menyatakan cuplikan layar dan layar telah akan dinonaktifkan bila talkback diaktifkan. Nah itulah petunjuk penggunaan talkback. Ada pedomannya teman-teman ya. Kita langsung aja aktifkan. Tentang fungsi ini, tentang setelan pintasan tekan talkback nonaktif, aktif. Talkback umpan balik suara dimatikan. Talkback setelan. Nah begitulah teman-teman kurang lebih. Ketuk talkback AKTIN tombol dalam daftar. Tetapi saya di sini tidak menggunakan talkback karena cukup berat digunakan di Android. Di sini saya menggunakan Jeso atau Komentari yang pembaca layar dari Cina, mesin pembaca layar teman-teman ya. Kalau untuk pembaca layarnya sendiri itu ada aplikasi aplikasi pendukung yaitu Vocalizer, Eloquent, Smart Voice teman-teman. Ini bisa dikatakan mesinnya. Jadi kalau pakai Jesu ataupun Komentar itu lebih ringan teman-teman. Cukup sekian, semoga membantu teman-teman ya. Nah itulah tadi teman-teman video singkat bagaimana sih seorang disabilitas mengaktifkan handphone dan letak fitur talkback yang terletak pada Android. Dan sekedar menginformasikan, saya saat ini sedang menempuh pendidikan di salah satu pesantren disabilitas generasi Qurani yang terletak di Kampung Pasekon, RT 2 RW 14 Pendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Nah ini cocok buat teman-teman yang mengalami penyandang disabilitas netra atau yang mempunyai kerabat yang mengalami disabilitas tunanetra. Jadi untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa searching di Google dengan kata kunci pondok pesantren disabilitas generasi Qurani. Nah mungkin cukup sekian buat teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.